Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini saya akan menepati janji saya untuk membahas tentang Highsoft, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kenapa kok saya akan menepati janji? Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang Highsoft? Sebelumnya saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Hari ini kita akan membahas tentang tingkat kecocokan dari Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov menurut Primbon Mocorogo. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat terlewat, kita sudah sempat membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov di beberapa episode yang lalu. Kemudian ada banyak request juga yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana tingkat kecocokan mereka berdua menurut Primbon Mocorogo, karena saya juga agak memberikan pertanyaan pancingan ya. Kira-kira kalau misalkan teman-teman menginginkan ya, ada banyak yang request, ada banyak yang menginginkan, saya akan membuatkan video yang membahas tentang Primbon Mocorogo untuk Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Dan kemudian ternyata banyak sekali yang ingin supaya dibacakan ya tentang Highsoft. Jadi saya hari ini akan menepati janji saya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan menepati janji tentang Highsoft dan juga tentang Primbon Mocorogo ya. Dan saya sudah menyiapkan sebuah foto yang akan kita bahas hari ini. Foto ini adalah foto dari Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Dan foto ini akan menjadi salah satu acuan saya untuk melihat bagaimana tingkat kecocokan mereka berdua. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kurang paham bagaimana itu cara ataupun juga mekanisme Primbon Mocorogo ya. Jadi Primbon Mocorogo itu adalah salah satu metode untuk membaca tingkat kecocokan dari pasangan ya, pasangan misalkan suami istri ataupun juga pasangan pacar dan lain sebagainya, ataupun yang belum memiliki pasangan ya, kira-kira bagaimana tingkat kecocokan si A sama si B itu bisa saya bacakan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran ataupun juga ingin mencoba tingkat kecocokannya dengan pasangan, bisa DM di Instagram saya di @aditya_esquero. Nah, Primbon Mocorogo itu adalah moco itu adalah membaca dan rogo itu adalah raga ya. Jadi membaca raganya seperti apa, titik-titiknya seperti apa, nanti akan kita akumulasi tingkat kecocokannya seperti apa. Nah, kita akan mulai untuk membahas dari atas sampai bawah ya. Atas sampai bawah di sini adalah meliputi rambut, kemudian bagian dahi, bagian mata, sampai bagian dagu ya. Jadi sini sampai sini ya. Jadi di foto ini saya akan mencoba membaca titik-titik dari Heiko dan juga Azov ya. Dan kita lihat dari rambutnya ya, dari rambutnya terlebih dahulu yang paling atas. Untuk rambutnya saya lihat mereka berdua itu memiliki kemiripan ya. Kemiripan dalam arti jenis rambutnya. Saya melihat jenis rambut antara Heiko dan juga Rangga Azov ini tidak terlalu jauh perbedaannya, karena Rangga Azov sendiri juga sempat memanjangkan rambutnya ya. Jadi kalau misalkan versi panjangnya cowok itu kayak gini, versi panjangnya cewek kayak gini ya. Jadi kalau misalkan disatukan, saya lihat di sini mereka memiliki tingkat kecocokan yang pas untuk bagian rambut. Nah, untuk bagian ke bawah lagi yaitu bagian dahi. Di sini bagian dahi sangat cocok kalau menurut saya, karena mereka berdua memiliki titik yang hampir sama ya untuk bagian dahi. Di sini saya melihat
bagaimana mereka berdua itu kadang memiliki penampilan yang menurut saya pribadi bagian dari itu memiliki kemiripan yang sangat mirip ya. Kalau menurut saya sangat mirip. Jadi ini bisa menjadi salah satu titik yang cukup mencolok untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian alis ya. Untuk bagian alis ini juga lagi-lagi memiliki kemiripan ya, Kemudian untuk bagian mata, saya melihat saat mereka tertawa ini ya, posisinya ketawa seperti ini juga cukup unik karena saat mereka tertawa lepas gitu ya, sama-sama memejamkan mata ya, sama-sama kayak ada sebuah kemiripan di antara mereka berdua. Kemudian kalau dari selanjutnya ini sudah dari hidung ya, ini juga sebenarnya agak berbeda, entah ini karena fotonya ataupun bagaimana, tapi untuk Rangga Azov sepertinya agak besar sedikit ya untuk hidungnya, jadi kurang pas ini kalau bagian hidung. Tapi untuk bagian sini ya, kalau misalkan di hipnosis itu ajna sini tuh mereka berdua ada kemiripan ya. Jadi untuk bagian kepala, dahi, alis, mata itu mereka berdua memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Kemudian dari hidung kita lanjut ke bagian mulut ya. Untuk bagian mulut ataupun juga bibir, mereka berdua memiliki bibir yang agak berbeda ya, menurut saya agak berbeda. Dan untuk bagian pipi ya, ini cukup menarik nih kalau menurut saya. Untuk bagian pipi antara Haiko dan juga Azov itu agak memiliki kesamaan yang menurut saya tipe ataupun juga beberapa lekukan di sini tuh hampir sama ya. Padahal mereka berdua itu umurnya cukup jauh, Azov itu sudah, kalau nggak salah udah 30-an ya, udah masuk 30. Haiko masih 20-an kalau nggak salah, 20 berapa saya lupa, ataupun 20, awal-awal 20 lah ya. Tapi kayaknya saling mengisi satu sama lain gitu ya, ada kesamaan. Kemudian kalau misalkan kita lanjut ke bagian bawah ya, yang paling terakhir adalah di dagu. Ini juga menarik, mereka berdua bagian dagunya itu menurut saya itu memiliki kesamaan ya. Jadi kesamaan di dagunya itu enggak terlalu runcing ya, enggak terlalu lancip, tapi seperti bentuknya ataupun juga kontur dagunya itu memiliki kesamaan yang menurut saya cukup besar ini tingkat kesamaannya ya. Jadi yang kurang pas menurut saya tadi ada bagian hidung, kemudian di bagian bibir ya ataupun mulut. Jadi kalau misalkan ini kita akumulasi, menurut saya tingkat kecocokan dari seorang Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov bisa masuk ke angka sekitar 75-85% ya. Jadi itu termasuk persentase yang cukup tinggi ya. Jadi mereka berdua sebenarnya hampir kayak sangat mirip ya, malah kayak kakak adik ini kalau menurut saya ya. Jadi menurut teman-teman bagaimana ya, mungkin teman-teman memiliki pandangan sendiri tentang tingkat kemiripan antara Rangga Azov dengan Haiko van der Vecken. Menurut kalian bagaimana? Bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas, ataupun juga kapan-kapan ya, kalau misalkan teman-teman mau, kita bisa live, kita bisa membahas khusus tentang Haizov ya. Buat Haizov lovers mungkin penasaran, kita bisa tanya jawab untuk sesi tanya jawab di live YouTube khusus untuk Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kalau misalkan setuju, tulis juga di kolom komentar. Nah, dan ini juga cukup menarik ya, karena mereka berdua itu usianya cukup jauh, tapi ternyata tingkat kecocokan mereka itu bisa hampir sama. Entah Haiko van der Vecken yang memang bisa lebih dewasa, atau karena Rangga Azov yang memang masih kelihatan sepantaran dengan Haiko. Wah, ini sebuah kombinasi yang menarik. Dan kalau misalkan mereka berdua itu jadian di dunia nyata, dalam arti adalah di hubungan yang lebih serius, di pernikahan,
saya rasa rumah tangga mereka cukup baik ya. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Rangga Zoff dan juga Heiko van der Vecken. Dan tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Ataupun kalian mengonsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_xguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar ya. Jadi untuk konsultasi ataupun juga untuk mengirimkan request bisa DM Instagram saya tersebut ya. Sudah saya cantumkan link sosial media saya di kolom deskripsi ya, bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Dan ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Xguero mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.